Anggaran pendidikan pada APBD Kabupaten Kudus tahun 2023 ini diketahui lebih rendah dari APBD 2022 lalu. Namun demikian, DPRD Kabupaten Kudus memberikan dukungan sepenuhnya pada dunia pendidikan, baik dari infrastruktur, kurikulum, maupun tingkat mutu pendidikan. Selengkapnya dalam liputan khusus bersama saya, Dewi Mustika. Nilai anggaran bidang pendidikan Kabupaten Kudus tahun 2023 yang turun dibandingkan anggaran tahun 2022 lalu dipastikan masih dalam cakupan 20% APBD Kabupaten Kudus tahun 2023. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kudus, Ali Ihsan, saat melakukan sidak pembangunan ruang kelas baru di SD 03 Loram Wetan, Kudus. SD ini termasuk salah satu sekolah yang menerima anggaran renovasi sekolah di tahun 2023. Menurutnya, nilai anggaran tersebut berpengaruh pada jumlah sekolah yang menerima anggaran renovasi dari 101 sekolah tahun 2022 menjadi hanya 87 sekolah pada tahun 2023 ini. Namun demikian, Komisi D DPRD Kabupaten Kudus sebagai komisi yang membidangi salah satunya bidang pendidikan tetap memberikan dukungannya terhadap pembangunan pendidikan dari berbagai sektor untuk mencapai Kudus yang lebih maju. Seperti diketahui, pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Kudus tak serta-merta tertuju pada pembangunan fisik gedung sekolah, namun juga masih dibutuhkan peningkatan lainnya seperti SDM dan juga berbagai alat peraga penunjang. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kudus, Bapak Ali Ihsan. Pak, saya sedikit ingin nanya-nanya nih. Kita lagi mengunjungi salah satu proses pembangunan ya, ruang kelas baru yang masuk dalam anggaran APBD. Kalau kita melihat dari APBD Kudus sendiri tahun 2023 ini, apakah ada perubahan dari 2002 sebelumnya, Pak? Ya, di anggaran 2023 ini sebenarnya memang dibanding kalau dengan 2022 lebih sedikit, karena di 2022 kebetulan ada anggaran 20 miliar untuk rehab 101 titik di SD se-Kabupaten Kudus. Kemudian untuk anggaran di 2023 ini ada 87 titik SD di Kabupaten Kudus dengan nominal anggaran sebesar 13 miliar. Sehingga kita tidak melihat berapa besar anggaran, berapa titik di masing-masing tahun anggaran, tetapi kita tetap mendorong ada upaya anggaran APBD ini berpihak kepada pendidikan dengan melihat bahwa spending mandatori itu ada 20%-nya dan kita selalu mendorong untuk itu. Maka anggaran yang besar ini diharapkan untuk betul-betul bisa terserap dengan baik, bisa dinikmati untuk kemanfaatannya bagi dunia pendidikan, terutama sarana prasarana. Justru besar harapan kami dari DPRD ini tidak dari tahun ke tahun semakin banyak titik-titik yang direhab. Kenapa? Kalau mereka sudah memenuhi standar bangunan pendidikan, malah semakin tidak ada bangunan. Ini Mbak Dewi yang mestinya harus perlu kita kaji, sehingga harapan kami dari dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan memang harus ada bank data, mana sekolah
yang diprioritaskan untuk dibangun itu segera dibangun gitu. Artinya juga ada istilahnya harus memilah ya, nggak cuma sekedar, karena kebutuhan pendidikan itu kita tahu sendiri juga tidak hanya sekedar prasarana bangunan doang gitu kan ya. Ada kebutuhan anggaran lain-lain yang juga mungkin dibutuhkan sama sekolah. Seperti itu kira-kira ya? Ya, termasuk alat-alat peraga, isi detail fasilitas-fasilitas sehingga anak peserta didik dalam proses belajar mengajar kita buat senyaman mungkin. Sehingga kita berharap nanti ada saatnya tahun di mana untuk anggaran sarana prasarana itu tuntas semua gitu loh. Kami berharap maka kemudian jangan hanya sepotong-sepotong, tapi mana yang betul-betul dibutuhkan rehab ini bisa lebih tuntas. Kayak di SD ini ya, ini mestinya ada master plan yang nantinya di tahun ini kita selesai untuk anggaran sarana prasarana. Setelah itu penunjang kegiatan kenyamanan belajar mengajar ini harus kita perhatikan juga. Oke, kalau tadi Bapak sempat mengucapkan harus ada nih kayak berarti boleh bilang target ya bagaimana anggaran sarpras ini selesai. Melihat kondisi kenyataan di Kabupaten Kudus sendiri, seberapa optimis DPRD akan bisa mencapai itu? Ya, ini memang harus ada semangat kebersamaan dari teman-teman dewan, dari dinas terkait untuk bank data yang ada ini. Kira-kira per tahunnya kita bisa menyelesaikan rehab ini berapa kelas, berapa titik. Sehingga nantinya di tahun berikutnya bisa bagus semua sekolahannya, kemudian nanti kita prioritaskan untuk sarana-sarana pendukung belajar mengajar. Ini memang kami berharap bank datang itu memang ada dari dinas terkait untuk bisa mensajikan itu. Kemudian kalau kita target ini dipercepat, nanti anggaran APBD diupayakan diprioritaskan untuk kegiatan-kegiatan sarana prasarana di sekolah-sekolah ini. Mungkin konsekuensinya juga akan kita efisiensi di anggaran yang lainnya. Maka kemarin 2022 ada 20 miliar, ini ada 13 miliar. Mungkin nanti ini pembahasan belum dimulai untuk 2024, nanti kita upayakan ada dorongan anggaran untuk lebih besar di dunia pendidikan ini. Kami berharap karena ini bagian dari urusan wajib pemerintah itu, kami bersama-sama teman-teman DPRD, pimpinan dan anggota DPRD berusaha untuk mendorong untuk pelaksanaan kegiatan di dunia pendidikan ini betul-betul ditopang dengan anggaran yang maksimal. Tugas kami menyediakan dari dunia pendidikan, dewan guru, dan yang lainnya ini nanti juga akan memaksimalkan program-program pendidikan yang ada, sehingga sinergitas ini nanti akan membuahkan hasil anak didik kita berprestasi. Dalam kesempatan yang sama, saat melakukan sidak bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus, terungkap masih banyaknya sekolah-sekolah dasar yang juga membutuhkan dukungan sarana dan prasarana, khususnya dalam renovasi fisik gedung sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus saat ini terus melakukan pendataan sekolah atas kebutuhan mereka berdasarkan prioritasnya. Besar harapan Dinas Pendidikan agar pendidikan di Kabupaten Kudus tuntas dan berkualitas. Pemirsa, saat ini saya bersama Pak Anggun Nugroho, Kepala Bidang Dikdas Kabupaten Kudus. Pak, saya ingin bertanya sedikit, sebenarnya kondisi di Kabupaten Kudus untuk SD ada berapa banyak? Kemudian tahun ini yang ikut mendapat rehabilitasi anggaran dari APBD yang direhab itu berapa banyak? Jadi tahun ini sebenarnya kita dialokasikan sebanyak 87 SD. 87 SD itu dari 400 SD yang ada di Kabupaten Kudus. Artinya ini baru sekian persen ya, masih kecil sekali, tidak ada ya mungkin 10% lebih dikit ya, 20%. Belum banyak yang bisa tersentuh dengan anggaran APBD untuk rehab. Nah, dari itu hanya baru sekian persen. Kalau melihat dari tingkat urgensialnya, kalau kita berbicara tentang fisik bangunan yang ada di Kabupaten Kudus ini seperti apa?
Di Kabupaten Kudus, terutama di pendidikan dasar, ini kita SD dan SMP sebenarnya, Mbak. SD dan SMP, kalau kita lihat memang yang lebih banyak, karena jumlahnya itu kan lebih banyak SD sebenarnya. Iya. SD ada 400-an itu, yang notabene 400 itu kan mesti dari sekian banyak sekolah ini ada yang rusak kelasnya, ada yang rusak toiletnya, jambannya, ada yang perpusnya kurang bagus, UKS dan sebagainya. Nah ini sebenarnya kalau dilihat ya hampir semua sekolah masih butuh sentuhan dan memang bertahap, tidak bisa secara keseluruhan kemudian tertangani dalam 1 tahun, itu tidak bisa. Kami sempat ngobrol sama pihak DPRD Kabupaten Kudus di mana mereka yang mengatur anggaran lah, boleh dibilang seperti itu. Ada harapan dari DPRD Kudus sendiri untuk suatu saat ada masanya di mana pembangunan sarpras fisik di sini adalah selesai dan anggaran pendidikan itu bisa dialokasikan ke item lainnya. Apa saja sebenarnya yang dibutuhkan dari dunia pendidikan ini, Pak? Sebenarnya kalau ini sudah tuntas di bangunannya, kita bisa melengkapi yang lain. Misalnya meblernya kan sudah banyak yang usang misalnya. Meja, kursi dan sebagainya kita berikan yang lebih nyaman. Kemudian alat peraga TIK, komputer, kan arahnya digitalisasi pendidikan. Kemudian alat peraga praktek yang lain, misalnya alat peraga praktek yang lain itu bisa jadi kalau teman-teman itu anak-anak praktek tentang organ tubuh manusia, dia punya itu, alat musik dia punya. Nah, arah-arahnya ke situ sebenarnya. Dan harapannya kalau sudah tuntas semuanya di fisik, kita sambil jalan juga. Sebenarnya kalau menunggu selesai mungkin agak lama. Jadi ini bertahap juga, teman-teman dilengkapi juga dengan peralatan-peralatan yang alat peraga tadi. Artinya punya keinginan yang senada ya, anggaran itu memang bisa dialokasikan tak hanya sekedar fisik bangunan, iya, juga bisa untuk alat peraga yang lain. Ya, harapan Pak Kadin, Pak Kepala Dinas kemarin juga menyampaikan pokoknya Dikdas ini harus tuntas dan berkualitas. Tuntas sarprasnya, tuntas kurikulumnya, tuntas kompetensi gurunya, ya di samping tuntas ya berkualitas. Bangunannya ya AP, alat-alatnya bagus, guru-gurunya pinter-pinter kan, itu kompeten-kompeten. Nah, itu kalau gitu selesai, berarti pendidikannya sudah sesuai dengan harapan. Dengan harapan ya dengan bantuan teman-teman di dinas, kemudian pemerintah daerah, penganggaran termasuk DPRD juga harapannya bisa mensupport itu juga. Dukungan DPRD Kabupaten Kudus terhadap dunia pendidikan tak sebatas dituangkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah. Sejumlah aspirasi dalam rangka memajukan dunia pendidikan juga disampaikan khususnya oleh Komisi D yang juga membidangi kesejahteraan rakyat termasuk di dalamnya bidang pendidikan. Seperti halnya di MTS Baitul Mukminin ini yang juga mendapat perhatian dari Komisi D DPRD Kabupaten Kudus. Menurut anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kudus, Muhtamad, bidang pendidikan yang harus mendapat perhatian tak melulu hanya sekolah negeri. Menurut Muhtamad, hal ini karena masih ada sekolah-sekolah swasta yang juga membutuhkan perhatian dikarenakan beberapa hal. Beberapa sekolah swasta yang memiliki sejarah khusus juga perlu diperhatikan.
tak hanya untuk tujuan mencerdaskan bangsa, namun juga agar nilai-nilai sejarah yang ada yang juga perlu untuk terus disampaikan pada generasi penerus bangsa. Oke, Pak Mutamat, Siap. sebagai anggota Komisi D yang mungkin lebih banyak berkecimpung di boleh dibilang dunia pendidikan, Iya, industri betul. pendidikan ya Pak. Iya, Itu iya. salah satu aspirasi yang mungkin memang harus disalurkan Ya. berhubungan dengan dunia pendidikan. Boleh diceritain sedikit Pak di sini tuh aspirasinya bentuknya seperti apa? Jadi pendidikan itu bagi saya tidak meliputi yang negeri saja, tidak. Justru saya berpikir sekolah swasta itu harus menjadi perhatian yang khusus. Karena dengan tanpa adanya aspirasi dari anggota dewan, itu mereka tidak punya anggaran lain kecuali dari masyarakat. Makanya saya berpikir justru malah sekolah swasta itu yang bagi saya harus saya prioritaskan untuk ikut kita masukkan bagian dari strategi untuk pemberdayaan sekolahan di pendidikan, bagi saya pendidikan. Kenapa? Karena mereka sama-sama juga mencerdaskan anak bangsa. Kira seperti itu. Terutama sekolah-sekolah yang memang saya kategorikan punya keunikan, punya program yang memang harus kita support, pendidikan karakter yang memang harus kita support ya. Ini yang saya harapkan, termasuk masukan dari teman-teman juga, dari usulan-usulan teman-teman. Walaupun saya juga memikirkan terkait dengan sekolah-sekolah yang memang seperti yang saya ceritakan tadi ya, ada satu sekolah yang ternyata masih luar biasa menyedihkan bagi saya, dan itu di Kudus. Jadi kalau saya ajak ke sana jangan mungkin kaget. Temboknya aja saya totok ini rantok. Karena sudah lama nggak dapat perhatian. Itu di daerah Kirek. Kemarin saya laporkan Pak Ketua dan insya Allah 2024 nanti akhirnya dialokasikan. Dan itu harus pakai pola namanya gedor atau sidak. Kalau nggak saya sidak mungkin dinas juga nggak ngerti nek sekolah seperti itu. Begitu saya dengar Pak sekolahan Kirek ambruk, saya ke sana. Katanya mereka sudah pernah mengajukan tapi tidak ada reaksi. Apa karena keterbatasan anggaran saya tidak tahu. Makanya peran-peran kita ya memainkannya seperti itu. Tahun kemarin kami mengundang dinas sama pengawas-pengawas kita undang. Persoalannya apa? Ya itu tadi, antara pengawas dengan dinas itu kadang-kadang nggak match. Tidak ada koordinasi, akhirnya kita undang. Terus kita menyelesaikan mana sekolahan yang rusak berat, mana yang sekolahan rusak sedang, dan mana yang ringan. Kita pilih, jangan sampai justru teman-teman ada yang diarahkan milih sekolahan yang justru rusaknya ringan. Yang berat harus kita selesaikan dulu. Prioritas harus Betul. Kemarin itu ada sekitar 57, dan tahun 2024 ini ada 11 yang menjadi prioritas. Termasuk salah satu ada SMP yang cukup favorit juga. Tapi ternyata ada satu bangunan yang lama yang ternyata tidak menjadi perhatian, ambrol atapnya. Ini mau rencana dengan Pak Ketua mau kita bangun langsung jadi tingkat, jangan sampai 200 nanti repot. Langsung kita bangun dari awal sampai atas, langsung kita buat tingkat, biar nanti ada lab komputer dan sebagainya, lab bahasa dan sebagainya. Itu yang kita harap seperti itu. Jadi kalau kita dandani, yuk sekalian langsung ngapik sisan, jangan sampai keseperti dulu, kasih anggaran 200, nggak boleh sekarang. Untuk sekolah-sekolah yang memang sangat membutuhkan untuk itu. Kecuali yang sekolahan seperti rehab ringan, sedang lah. Kalau ringan bisa tangan dengan bos. Sedang, yang berat itu mungkin hanya butuh satu kelas, nggak masalah. Beda dengan proses ini. Kenapa hanya 200? Kemampuannya saat ini baru 200. Saya sudah bilang sama Pak Kepala, isoku 200 lho ya. Kecuali 2020 nanti longgar, nanti tak tambah lebih. Artinya memang butuh koordinasi lebih lanjut dan memilah skala prioritas kondisi pendidikan yang ada di Kabupaten Kudus ini dengan segala pihak. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak.
Selain MTS Baitul Mukminin, sekolah swasta yang menurut anggota Komisi D ini perlu mendapat perhatian lebih adalah MTS Islamic Center di Kabupaten Kudus. Sekolah yang dibangun di area masjid yang terkenal dengan nama Masjid Pancasila ini bahkan kondisinya mulai memprihatinkan dan dirasa perlu mendapat perhatian khusus. Pak Muhammad, ini kan ya, titik kedua kita nih yang juga salah satu sekolah yang mendapat perhatian dari teman-teman di DPRD khususnya Komisi D. Ya, betul. Ini agak sedikit jauh gitu kan kalau boleh dibilang dari lokasi kita yang pertama tadi gitu kan. Ketemunya tempat ini gimana ceritanya, Pak? Dari yang saya lihat itu, seingat saya sekolah Islamic Center itu berdekatan dengan masjid yang dulu satu-satunya masjid di daerah itu, belum ada bangunan ononing masjid. Dan saya lihat ke sini pertama saya kaget, kok sekolahnya tua gini, saya bilang gitu. Tak tanya, orang tahu untuk bantuan Pak, nggak tahu kok Pak. Ini juga sulit untuk mencari bersaing dengan sekolah yang baru-baru. Saya pikir kok sudah saatnya untuk bagaimana ini kita bangkitkan lagi MTS ini bisa nanti lulus MTS ini punya kesempatan untuk bisa di SD-Man sebelah. Bisa mati meneruskan mondoknya di tahfidz. Pikir saya seperti itu. Syukur nanti kalau memang ada anggaran lebih yang mungkin saya coba untuk sounding-sounding ke teman-teman yang lain ya. Terutama bangunan yang tadi sudah kita bahas, melengkung, khawatir ambruk karena sudah lamanya bangunan. Ya, saya pikir itu juga perlu mendapat perhatian. Artinya biar bersaing untuk mencari bibit-bibit baru yang nanti kita harapkan juga punya murid-murid yang nanti bisa bersaing. Artinya goalsnya tidak hanya sekedar merenov atau ngebagusin fisik, tapi justru pendidikan karakter ini yang lebih. Ya, saya lebih cenderung ke situ. Karena sekedar untuk renovasi selesai sudah, kita nggak ada ikatan yang mungkin ke depan mungkin saya rasakan. Ini harus mulai kita bangun bagaimana ini tidak tertinggal gitu, sehingga anak-anak ini tidak malu sekolah di sini. Karena ini akan mencetak sebuah kader-kader yang akan kedepannya juga akan mereka rasakan sendirilah manfaatnya. Saya kira kok itu. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Kudus, sentuhan-sentuhan dirasa sangat perlu diberikan tak hanya untuk sekolah-sekolah negeri, namun juga sekolah-sekolah swasta yang ada. DPRD Kabupaten Kudus melihat sekolah swasta juga harus menghasilkan kualitas yang bagus. Tingginya jumlah anak usia sekolah di Kudus, tak semua mampu ditampung oleh sekolah negeri yang sudah ada. Untuk itu, sekolah swasta patut diberikan perhatian dan dukungan yang sama karena semuanya memiliki tujuan yang sama, mencerdaskan generasi bangsa. Nah, sekarang kita ada di MTS Matlioul Huda yang juga mendapat bantuan khusus dari bantuan hibah dari Pak Ali ya, dan sebagai anggota DPRD Kabupaten Kudus. Untuk
tahun 2023 ini MTS ini dapat apa aja nih Pak? Ya, Mbak Dewi, bahwa ini adalah salah satu di antara yang kami support stimulan dengan anggaran hibah melalui Kesra. Madrasah Sanawiyah Matoli Indonesia ini. Besar harapan kami bahwa dengan dana stimulan ini yayasan akan terdorong untuk bisa berbenah, bersemangat untuk sarana prasarana dibenahi. Ini dengan anggaran 200 juta itu bisa mengcover di 3 lokal. Karena bentuk kami hibah ini hanya stimulan, menjadi sebagian untuk bisa memicu, memberi semangat, motivasi untuk sarana prasarana yang ada ini bisa lebih terdorong untuk ada pembenahan rehab-rehab sehingga memberikan kenyamanan terhadap peserta didik untuk bisa belajar, proses belajar mengajar dengan ideal dan baik. Ketika pastinya semua teman-teman di Dewan punya skala prioritas ketika harus memberikan supportnya pada dunia pendidikan, khususnya mungkin di Komisi D. Ketika Pak Ali mungkin melihat MTS ini, apa sih yang menjadi skala prioritasnya Pak Ali untuk MTS ini memang butuh nih untuk disupport lebih jauh gitu? Ya, sebenarnya kita kenapa ada anggaran hibah melalui Kesra untuk madrasah-madrasah, karena lembaga-lembaga pendidikan di madrasah ini adalah lembaga pendidikan swasta. Mereka kan bergerak nirlaba, tidak mencari keuntungan, sehingga harus siap berkompetitif dan lembaga ini harus survive. Maka perlu ada stimulan dorongan dari bantuan pemerintah daerah biar sama-sama kompetitif, bisa bersaing dengan baik, memberikan mutu kualitas pendidikan ini dengan ideal. Nah Pak Ali, ada 2 poin yang saya tangkap tadi dari kita juga sempat ke beberapa MTS sebelumnya di mana Pak Mu sempat bercerita bahwa memang banyak sekolah-sekolah swasta yang kondisinya memprihatinkan gitu loh. Sementara kalau di Pak Ali sendiri juga, ini sekolah-sekolah swasta butuh untuk berkompetisi juga gitu, biar setara gitu. Support apa yang bisa diberikan teman-teman di DPRD khususnya Komisi D untuk dua-duanya ini bisa jadi nggak ada lagi nih gitu loh masalah ini. Kami di DPRD melalui tugas fungsinya di bagian budgeting itu Mbak, juga kami akan selalu berkomitmen, berikhtiar bagaimana kepedulian di dunia pendidikan ini betul-betul nanti bisa dirasakan semuanya. Sehingga kami berharap guru-guru, kepala sekolah ini biar pure tugas dan berpikir bagaimana memajukan untuk belajar mengajar anak didiknya. Dan untuk agenda-agenda termasuk penyiapan sarana prasarana dan sebagainya, ini ada lembaga yang memikirkan dan kemudian kami akan hadir di situ untuk membantu, Pak. Membantu baik itu berupa bantuan-bantuan stimulan maupun nanti juga memberikan saran dan masukan sehingga ke depan di Kabupaten Kudus ini dunia pendidikan betul-betul bisa nyaman melakukan aktivitasnya. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa lembaga pendidikan ini adalah lembaga nirlaba, tidak lembaga bisnis, tidak lembaga mencari keuntungan. Memang harus ada support anggaran, sehingga untuk tenaga didiknya ini betul-betul berkonsentrasi untuk proses belajar mengajarnya dengan baik. Kemudian kita berusaha ikut membantu dan nampaknya kami lihat progresnya sangat luar biasa, Pak. Dengan ada stimulan yang sebagian sedikit-sedikit ini ternyata bisa memberikan solusi terhadap PR-PR untuk bagaimana gedung-gedungnya yang perlu ada rehab ini ternyata sudah bisa diatasi dengan baik. Artinya boleh disimpulkan teman-teman di DPRD Kabupaten Kudus ini khususnya di Komisi D sangat support pada dunia pendidikan agar dunia pendidikan di Kabupaten Kudus ini bisa setara, bisa maju dan nggak ada masalah lagi lah boleh dibilang seperti itu ya Pak ya. Semoga ini bukan hanya sekedar mimpi-mimpi, tapi ternyata nanti berangkat dari mimpi-mimpi akan menjadi sebuah realitas.
Pemirsa, demikian tadi liputan khusus dari Kabupaten Kudus. Saya Dewi Mustika beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.